Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara, seorang ibu rumah tangga bernama Suryati di Jalan Seimenjirim mengalami tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Wanita bernama Suryati ini dilempar menggunakan ponsel milik anaknya Gali Syahputra hingga mengalami luka-luka di bagian matanya. Hal itu bermula saat Gali meminta uang sebesar Rp20.000, namun tak diberi oleh Suryati. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Goklas di sana. Halo Goklas. Ya, halo Firda, selamat siang. Goklas, bisa diinformasikan bagaimana kronologi kejadian Suryati ini dilempar ponsel milik anaknya tersebut? Ya, berdasarkan saksi mata bernama Umar dan juga penuturan tambahan dari Suryati sendiri bahwa awalnya kejadiannya sekitar pukul 7 pagi di mana si anak yang bernama Gali itu datang berkunjung ke daerah pondok masjid Hikmah, yang dimana itu adalah tempat yang dalam beberapa hari ini ditempati oleh Suryati. Nah, adapun pada saat itu awalnya si Gali ini berjumpa dengan anak keduanya di lokasi tersebut, sementara Suryati berada di masjid. Nah, anaknya tersebut pun sempat terjadi percekcokan dan dilempar handphone oleh si Gali ini dan mengenai pahanya. Dan tak lama kemudian Gali pergi, lalu 15 menit kemudian datang kembali dan pada akhirnya Suryati ada di rumah. Lalu si Gali ini meminta uang 20.000 untuk mencari kerja, namun tidak diberikan Suryati. Lantas si Gali marah, lalu terjadi percekcokan lagi. Kemudian si Gali emosi dan melemparkan sebuah handphone ke kening ibunya tersebut sehingga sampai bercucuran darah. Adapun warga yang menyaksikan kejadian tersebut sempat mengejar Gali, namun tidak dapat dan lebih mengarahkan untuk membawa Suryati ke puskesmas ataupun ke rumah sakit terdekat. Seperti itu, Firda. Berarti untuk saat ini sang anak Gali ini melarikan diri seperti itu. Dan bagaimana saat ini untuk kondisi dari Suryati sendiri? Nah, kalau kondisi dari Suryati semalam kan juga sudah diberikan pertolongan pertama, lukanya sudah diperban dan saat ini kondisinya sudah membaik. Namun kalau dari sang anak masih dalam proses pengejaran pihak kepolisian sampai saat ini. Baik, kemudian untuk Suryati sendiri, apakah nantinya setelah mengalami tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya sendiri, apakah nantinya akan melaporkan anaknya ke pihak kepolisian atau seperti apa? Jadi semalam Suryati setelah mengalami tindakan yang tidak baik tersebut dari anaknya, karena ini juga sebenarnya bukan kali pertama, tapi sudah juga beberapa kali dialami oleh Suryati serta juga dari cucu-cucunya. Nah, dia sudah langsung melaporkan ke Polrestabes Medan dan semalam sudah selesai laporannya. Dan sampai saat ini pihak kepolisian sudah olah TKP di lokasi dan segera langsung mencari si Gali di lokasi tersebut. Namun sampai saat ini ketika berkunjung ke rumah si Gali, pihak kepolisian sudah mendapati Gali sudah tidak di rumah dan melarikan diri. Jadi prosesnya sekarang masih coba untuk dicari oleh pihak kepolisian, Firda. Baik, berarti saat ini masih dalam proses penyidikan dari pihak kepolisian sendiri. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Goklas, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Goklas juga sudah menghimpun keterangan dari seorang saksi mata bernama Umar. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi tadi pagi sekitar jam 7, awalnya sebenarnya anaknya yang datang, anaknya si Gali Syahputra. Karena nenek ini kerja di masjid, jadi si anak ini datang ke tahfiz tadi, ke E3 tadi, rumah yang menjadikan rencana yang menjadikan pondok tahfiz perempuan. Jadi karena nenek nggak ada, ya dipanggil cucunya pas kali tidur sama nenek nih, cucunya dipanggil, dibawa, dimarah-marahin, sampai di gerbang dilempar pakai handphone. Saya nampak itu, saya dari rumah, dari kaca. Cucunya nenek ini? Cucunya, cuma karena anaknya si Gali lagi? Iya, anak si Gali. Cuma karena cucunya nggak nangis, kelang 15 menit balik lagi si Galinya. Saya bilang sama si nenek, Nek, kalau bisa anak nenek itu datang sini jangan cakap-cakap kotor. Saya bilang, sini lingkungan masjid, lingkungan komplek, saya nggak suka. Nanti saya usir dia, saya bilang. Ternyata nggak lama kemudian nenek ini pulang ke E3 tadi, ke rumah tahfiz tadi, anaknya datang lagi.
Datang, itulah langsung marah-marah, langsung lempar nenek ini. Dia minta uang 20.000 ya, Nek? Iya. Minta uang 20.000 untuk kerja. Jadi langsung lempar. Karena nenek ninja saya minta tolong, saya langsung keluar. Ya kan, saya lihat memang kepala nenek berdarah, langsung saya kejar si bininya. Tadi udah saya tarik lehernya, saya maksudnya kalau nggak nahan emosi tadi udah mau saya pukulin lah. Cuma kena ditahan. Ya karena orang tua apel hampir sampai 9:30 lah saya tadi, 9:30 baru dia kata bagian sentra pelayanan bahwasanya sini PPA nggak ada Pak untuk perlindungan anak dan perempuan untuk KDRT. Sekarang udah ke Polres semua katanya. Padahal kita udah nunggu 1 jam. Ya udahlah karena 1 jam dari sana saya langsung ke Polres. Langsung ke Polres karena nenek ini sudah sakit kali keningnya, saya bawa dulu ke puskesmas Gatot Subroto Pasar 3 untuk berobat. Di sana pun banyak juga dokter-dokter perawat situ iba, disalami tadi ya Nek, dikasih sedekah lah sama ada ibu-ibu tadi. Jadi situ di berobat lah ini, di apa? Bukan, yang di puskesmas kan tadi dokter itu. Inilah diobati sementara, dikasih obat untuk hilang denyut. Udah saya bilang di sana langsung kami ke Polresta Medan buat laporan. Terus sudah buat laporan tadi, itulah hasilnya visum. Inilah kami mau ke sana. Oke. Berarti habis visum ke? Balik lagi mari, ngantar ke visum. Tapi LP-nya udah siap, Bang? LP-nya sudah di BAP tadi, kita pemeriksaan sementara sudah. Kasih visum, ya siap visum ini kami mau membuat ibu ini dulu lah, mana tahu mau dijahit, tapi siap dari visum. Jadi nenek ini memang sudah lama sama saya, sudah setahun lebih jadi pegawai masjid saya buat bersihin, tak besar juga. Sudah hampir setahun badai siklon Seroja menerpa Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Kupang. Masih banyak fasilitas umum yang belum kunjung diperbaiki. Warga masih berharap pemerintah bisa segera menangani hal tersebut. Ada 34 kepala keluarga di Kota Kupang kesehariannya menggantungkan segala aktivitas pada sebatang pohon CP sebagai penghubung dan jalur keluar masuk wilayah setempat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang. Ada Irfan Hoy di sana. Halo, Irfan. Halo Firdat, selamat siang. Irfan, bisa diinformasikan bagaimana warga ini melakukan aktivitas sehari-hari tanpa adanya jalur masuk dan keluar di wilayah setempat? Baik Firda dan Tribuners, bisa saya sampaikan berkaitan dengan jembatan darurat yang bisa dibilang ini hadiah dari Badai Seroja bagi warga di RT di Kelurahan Nunleu, Kota Kupang sampai dengan saat ini. Artinya warga setempat sampai dengan saat ini belum juga memiliki akses berupa jembatan untuk keluar masuk ke wilayah setempat karena jembatan yang sebelumnya dibangun oleh warga dan juga pemerintah setempat, pemerintah Kota Kupang itu hancur akibat tergerus banjir pada bencana Seroja April 2021 lalu, Firda. Sehingga sampai dengan sekarang mereka menggantungkan segala aktivitas mereka pada sebuah batang CP, pohon CP yang kebetulan tergeletak persis sama dengan menyerupai jembatan sehingga masyarakat bisa melintasi menggunakan batang CP itu, Firda. Demikian. Irfan, apa sebenarnya keluhan masyarakat sejauh ini terkait dengan tidak adanya akses jalan? Ya, Firda. Keluhan masyarakat yang pertama berkaitan dengan jembatan itu karena menurut mereka jembatan ini merupakan jembatan penghubung dan merupakan akses paling cepat untuk keluar dari wilayah setempat karena wilayah setempat itu berada persis di bantaran kali yang ada di sekitar wilayah tersebut. Nah, untuk saat ini mereka masih menaruh harapan agar pemerintah setempat secepatnya bisa membangun sebuah jembatan darurat ataukah jembatan penghubung yang bisa digunakan masyarakat setempat karena di sisi timur dari tempat itu memang cukup curam karena langsung berbatasan dengan tebing sehingga sangat menyulitkan masyarakat untuk melintasi jalur tersebut karena jalur itu juga nantinya akan memutar dan cukup memakan waktu ketika warga beraktivitas. Demikian, Firda. Irfan, apa alasan dari pemerintah setempat sendiri hingga saat ini belum juga kunjung memperbaiki fasilitas jembatan bagi warga ini? Ya, Firda. Berkaitan dengan itu, informasi yang
dihimpun beberapa waktu terakhir disebutkan bahwa bukan hanya jembatan yang ada di Kelurahan Nunleu saja, tetapi beberapa fasilitas umum lainnya seperti jalan kota itu juga sampai dengan sekarang memang belum diperbaiki karena keterbatasan anggaran dari pemerintah. Karena pemerintah sendiri selain menangani bencana juga melakukan refocusing untuk penanganan COVID-19, sehingga anggaran pemerintah baru bisa dikemas, baru bisa diusulkan dan dimungkinkan untuk dikerjakan tahun ini, Firda. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Kupang Irfan Hoy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Angin puting beliung mengamuk di Dusun Babeko, Kecamatan Batin 2, Babeko, Kabupaten Bungo pada Senin 14 Februari sekitar pukul 3 dini hari. Sebanyak 9 rumah menjadi korban dan 9 tiang PLN juga patah. Salah satu korban amukan angin puting beliung yakni bernama Sadirun. Sadirun mengatakan bahwa atap bengkel dan rumahnya terbawa angin puting beliung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Sobianto di sana. Halo, Sobianto. Halo, rekan Sobian. Halo, rekan Firda. Sofian, bisa Anda informasikan berdasarkan pantauan Anda di lapangan begitu, bagaimana kondisi pasca angin puting beliung melanda Kabupaten Bungo? Oke, terima kasih Firda. Dapat saya sampaikan, angin puting beliung mengamuk di Kabupaten Bungo. Musibah ini terjadi di Dusun Babeko, Kecamatan Batin 2, Kabupaten Bungo, Senin 14 Februari 2022 sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari. Begitu rekan Firda. Oke, kemudian kabarnya juga ada tiang listrik yang juga patah saat kejadian angin puting beliung di sana. Bagaimana kemudian kondisi listrik di Bungo sendiri? Oke, baik, dapat saya sampaikan ada 9 rumah menjadi korban dan 9 tiang PLN juga patah. Salah satu korban amukan angin puting beliung, Sadirun mengatakan bahwa atap bengkel dan rumahnya terbang di bawah angin puting beliung. Atap rumah hancur akibat angin puting beliung. Kejadian sekitar kejadian sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat malam tadi. Nah, selanjutnya Sadirun juga mengatakan angin puting beliung membawa atap rumah sekitar 50 meter. Begitu rekan Firda. Ya, kemudian untuk saat ini apakah sudah ada perbaikan untuk tiang listrik dan sebagainya yang terdampak angin puting beliung di Bungo sendiri? Oke, dapat saya sampaikan, pantauan saya di lapangan terlihat petugas PLN lagi memperbaiki tiang yang patah dan anggota Polsek juga mengatur jalan lintas di depan Polsek Batin 2 Babeko. Terlihat juga ada satu unit mobil truk lohan berwarna hijau yang terparkir dan menjadi korban amukan puting beliung. Begitu rekan Firda. Baik, untuk saat ini berarti sudah diperbaiki begitu ya oleh pihak PLN setempat. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Sofianto, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuner Sofian juga sudah menghimpun keterangan dari seorang warga yang juga menjadi korban angin puting beliung bernama Sadirun. Berikut liputannya untuk Anda. Terbang 50 meter menawar. Oh, 50 meter terbang jauh. 50 meter itu. Masih bisa diselamatkan saja. Saya hancur. Hancur ya? Itu hancur semua. Hancur semua ya? Sekolah, kantor. Kantor habis, kantor polsek pun habis di belakang. Oh, polsek pun habis. Habis paruh. Sama kantor perumahan. Satres Narkoba Polres Belitung telah melaksanakan operasi Antik 2022 dari tanggal 1 hingga 12 Februari 2022. Selama 12 hari, Satres Narkoba mengamankan 5 tersangka atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. 5 tersangka yakni Eva Santika, 25 tahun, Luciana, 34 tahun, Agus Setiabudi, 26 tahun, Yun Chun, 40 tahun, dan Chong Chin Tet, 49 tahun. Kelima tersangka juga diamankan di waktu dan tempat yang berbeda. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung. Ada Dede Suhendar di sana. Halo Dede. Halo Firda. Ya, Dede bisa diinformasikan bagaimana untuk kronologi penangkapan kelima tersangka ini? Ya, baik Firda. Untuk penangkapan pertama itu yaitu 3 orang tersangka,
Eva Santika, Luciana, dan Agus Setiabudi diamankan di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kapten Saridin, Kecamatan Tanjung Padan, Kabupaten Belitung pada tanggal 1 Februari pukul 1 dini hari. Berdasarkan hasil penggeledahan oleh anggota Satgas Narkoba Polres Belitung, ditemukan alat isap sabu, satu paket kecil diduga sabu bekas pakai, ditambah satu paket kecil sabu yang disimpan di atas bak kamar mandi di rumah kontrakan tersebut. Untuk dua tersangka lainnya itu diamankan pada tanggal 4 Februari sore, di mana berawal dari penangkapan Yujun yang dicurigai polisi usai mengambil sebuah paket di tepi jalan Gatot Subroto sekitar pukul 16.40. Dari hasil penggeledahan tubuh yang dilakukan polisi, dari tersangka Yujun ditemukan satu paket diduga sabu disimpan dalam kotak rokok, dan berdasarkan pengakuan tersangka ternyata paket tersebut milik tersangka Chong Jin Tet yang juga sedang menunggu tersangka Yun Chun ini di Jalan Pengayoman, Desa Bulu Tumbang, Kecamatan Penyimpanan, Kabupaten Belitung. Akhirnya polisi melakukan penangkapan pada tersangka terakhir, dan saat ini kelima tersangka berhasil diamankan oleh Narkoba Polres Belitung. Demikian saja. Baik, kemudian untuk apakah dari kelima tersangka ini juga ada residivis di antara mereka? Ya, berdasarkan keterangan dari kepolisian, salah satu tersangka memang merupakan residivis, yaitu tersangka Yun Chun. Yun Chun ini pernah terlibat kasus narkoba pada tahun 2019 lalu dan divonis oleh Majelis Hakim Tanjung Pandan selama 7 bulan penjara. Demikian kita. Oke, untuk bisa diinformasikan Dede terkait ancaman hukuman yang akan dijatuhkan kepada kelima tersangka. Ya, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian kemarin, kelima tersangka ini disangkakan pasal yang berbeda. Untuk ketiga tersangka pertama itu diancam pasal 112 ayat 1 dan atau pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 5 ayat 1 KUH pidana. Sedangkan kedua tersangka lainnya itu diancam pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian juga. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Belitung Dede Suender atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Dede juga sudah menghimpun keterangan dari Kasih Penmas Si Humas Polres Belitung, Ibda Belipinem. Berikut liputannya untuk Anda. Pada pagi hari ini kita melaksanakan press release dalam rangka operasi antik yang dilaksanakan pada mulai tanggal 1 Februari sampai 12 Februari 2022 untuk TO untuk Polres Belitung sebanyak 3. Jadi 3-3-nya terpenuhi, dan untuk tersangka TSK 5 orang. Jadi untuk LP yang pertama itu atas nama Luciana, ya Luciana, pekerjaan ibu rumah tangga, umur 34 tahun, alamat Tanjung Pandan, untuk kelahiran 1987, Tanjung Pandan, Jalan Air Baik, RT 004, RW 001, Desa Air Pelepang Daya, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Terus untuk TSK yang kedua, nama Eva Santika, anak dari Sayuti, pekerjaan swasta, untuk umur 25 tahun, kelahiran 1996, alamat Jalan Ujung Tanjung, RT 006, RW 01, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. TSK yang ketiga, nama Agung Setiabudi, anak dari Suwardi Abu Tolik, pekerjaan wira swasta, umur 26 tahun, untuk alamat KTP Jalan Padat Karya, Perumahan Surya Akbar, Kelurahan Talang Jambi, Kecamatan Sukarami, Kota Madia, Palembang. TSK yang keempat, Yun Chun alias Acun alias Hacun bin Sirik, pekerjaan buruh harian lepas, umur 40 tahun,
alamat KTP Jalan Ledda, Zainuddin Aba, RT 011, RW 005, Kelurahan Pangkalalang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Untuk TSK yang kelima, Jong Jin Tek alias Atet, anak dari Kieu Kit Siong, pekerjaan wira swasta, umur 49 tahun. Alamat Desa Dusun Lipat Kajang RT 021 RW 009, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Yang masuk TO itu Luciana, Eva, dengan Yuncun. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menghentikan aktivitas kapal keruk pasir KNB 6 yang disewa oleh PT Logomas Utama untuk mengangkut hasil penambangan pasir laut ilegal di Pulau Rupat, Bengkalis. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin Nurawaludin meninjau kapal keruk pasir KNB 6 yang disewa oleh PT Logomas Utama, yang menegaskan bahwa KKP memastikan akan memproses hukum perusahaan yang melakukan penambangan pasir di perairan Pulau Rupat, Provinsi Riau. Selain terkait dengan aspek legalitas, praktik penambangan pasir tersebut diduga menimbulkan kerusakan pesisir. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Doni Kusuma Putra di sana. Halo Doni. Halo, rekan Firda. Ya, Doni bisa diinformasikan bagaimana untuk kronologi hingga akhirnya aktivitas penambangan pasir laut ini dihentikan? Ya, terima kasih rekan Firda. Jadi memang awal itu masyarakat sekitar Pulau Rupat merasa bahwa dari penambangan yang dilakukan oleh PT Logomas ini sudah membuat beberapa tangkapan hasil nelayan dan juga beberapa pulau di Bengkalis ini atau Pulau Rupa itu menjadi abrasi. Dan melihat aktivitas penambangan pasir ini, lalu masyarakat melaporkan aktivitas tersebut yang diduga ilegal itu kepada Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Setelah mendapat laporan tersebut, lalu pihak dari KKP atau pihak dari pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melakukan monitoring ke kawasan, yaitu tepatnya di Selat Rupat, dan menemukan ada tepatnya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 menemukan belum beraktivitas, namun diduga diindikasi akan melakukan aktivitas penambangan pasir laut. Melihat tersebut, lalu pihak KKP langsung melakukan penghentian dan melakukan interogasi kepada pihak-pihak tersebut, yang mana kapal tersebut disewa oleh PT Logomas untuk melakukan pengerukan pasir laut. Dan mendapat seperti itu, lalu Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yakni Laksamana Muda TNI Adin Nurawaludin, itu langsung turun ke lapangan pada hari Senin untuk memastikan seperti apa kawasan di sana dan dampak yang ditimbulkan, dan juga menggelar konversi pers terkait dengan penemuan adanya kapal penambangan pasir laut tersebut, rekan Firda. Doni, kemana pasir laut ini akan dijual dan apa dampak yang ditimbulkan dari adanya pengerukan pasir ilegal ini? Untuk sementara memang pasir ini diduga dijual di perusahaan yang melakukan pembangunan di sekitar Kota Dumai. Dan juga kerugian berdasarkan keterangan dari pihak masyarakat sekitar yang didapat oleh
nelayan dan juga apa, itu mengakibatkan satu yang katanya beting kuali itu menjadi hilang, dan juga abrasi di beting Aceh itu mengalami abrasi sekitar 50%, seperti itu rekan. Setelah ini apa yang akan dilakukan oleh Dirjen KKP sendiri untuk menjatuhkan sanksi kepada PT Logo Mas Utama? Ya, sesuai dengan janji dari pihak KKP sendiri, yaitu Bapak Dirjen KKP, yang mana bahwa pihaknya akan memastikan proses hukum perusahaan yang melakukan penambangan pasir di perairan Pulau Rupat, selain terkait dengan aspek legalitas praktik penambangan pasir tersebut yang diduga melakukan kerusakan pesisir. Dan ini masih dilakukan proses karena memang masih dilakukan wawancara atau penyelidikan terhadap baik itu pihak perusahaan dan juga pihak kapal sendiri, yang mana pihak KKP mengaku akan segera memanggil dari pihak perusahaan, seperti itu rekan Beta. Baik, untuk saat ini berarti masih dalam tahap penyelidikan dari pihak-pihak terkait. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, Doni Kusuma Putra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. DPP Partai Nanggro Aceh atau PNA hasil Kongres Luar Biasa atau KLB terus melakukan upaya untuk mendapatkan pengesahan perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan kepengurusan baru di bawah pimpinan Samsul Bahri Ben Amiran alias Tiong. Kali ini PNA Kubu Tiong menempuh jalur hukum dengan menggugat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Banda Aceh pada Senin 14 Februari. Upaya tersebut dilakukan setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laulim menguatkan keputusan Kanwil Kemenkumham Aceh yang pada pokoknya tidak dapat mengesahkan perubahan ADRT serta kepengurusan DPP PNA hasil KLB tahun 2019. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Seremi News Indonesia, ada Mas Rizal di sana. Halo Mas Rizal. Halo Firda. Ya, Mas Rizal bisa diinformasikan bagaimana perkembangan gugatan PNA Kubu Tiong ini atas Kemenkumham Aceh saat ini? Ya, terima kasih. Dapat kami sampaikan dari Banda Aceh, memang saat ini sedang terjadi gugatan yang dialami oleh Kementerian Hukum dan HAM Aceh, yang gugatan tersebut dilayangkan oleh Partai Nanggro Aceh hasil Kongres Luar Biasa tahun 2019 yang dipimpin oleh Samsul Bahri alias Tiong. Saat ini, Saudara Firda, gugatan tersebut sudah didaftarkan secara online dan dipastikan akan digelar persidangan 1 minggu ke depan.
saat ini seperti yang kita ketahui, memang di tubuh Partai Nanggro Aceh ini terjadi dualisme kepengurusan. Akhir-akhir ini konflik kedua kubu ini semakin meruncing dengan saling melaporkan bahwa pihak kubu satu lagi yaitu pihak PNA hasil Kongres 2017 yang dipimpin oleh Irwandi Yusuf juga melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan pengesahan daripada Kementerian Hukum dan HAM, dan hasil itu sudah didapatkan beberapa waktu lalu. Begitupun dengan kubu PNA hasil KLB juga tidak tinggal diam, mereka juga melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan pengesahan perubahan struktur kepengurusan. Dan akhir-akhir ini, 2 hari belakangan ini, mereka juga melakukan berbagai upaya hukum, salah satunya dengan menggugatkan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh ke Pengadilan Tata Usaha Negeri Banda Aceh. Firda. Baik, kemudian Mas Rizal, bagaimana reaksi dari Kemenkumham Aceh sendiri atas gugatan dari PNA kubu Tiong ini? Ya, sejauh ini yang dapat kami informasikan, pihak Kanwil Kemenkumham sudah mengetahui informasi ini bahwasanya mereka digugat, namun sejauh ini mereka belum mendapatkan panggilan resmi ataupun tembusan daripada dokumen gugatan tersebut. Namun demikian, Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh, Murah Modiman, mengatakan pihaknya sudah sangat siap untuk menghadapi gugatan ini. Dan saat ini pihak Kemenkumham sedang menyiapkan segala menyiapkan dokumen-dokumen maksud kami untuk menghadapi gugatan PNA kubu Tiong tersebut. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Mas Rizal, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Mas Rizal juga sudah menghimpun keterangan dari tim kuasa hukum PNA kubu Tiong, Imran Mahfudi. Berikut liputannya untuk Anda. Beberapa persoalan dengan kami terimanya surat dari Kementerian Wilayah, Kantor Kanwil Wilayah Kemenkumham Aceh, yang isinya ada beberapa poin yang hari ini kami klarifikasikan bahwa dipastikan hasil daripada Kongres ini jauh berbeda dengan hasil yang kami terima dari Kantor Wilayah Aceh Kementerian Kumham, terutama menyangkut dengan Kongres luar biasa Partai Nanggro Aceh di Kabupaten Bintangan 14 September tidak memenuhi ketentuan pasal 57 anggaran dasar partai. Sementara di pasal 57 dia menyangkut dengan pesertanya Kongres, bukan forumnya Kongres, peserta Kongres yang hadir. Kalau tidak salah saya di pasal 57 dijelaskan mana pasal 57-nya, Bang. Berdasarkan data konsolidasi yang diterima oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Bangka Belitung, ada 779 orang yang berusia 0 hingga 18 tahun melakukan pernikahan dini sepanjang tahun 2021. Dengan rincian 89 orang berjenis kelamin laki-laki dan 690 orang berjenis kelamin wanita. Kepala Perwakilan BKKBN Bangka Belitung Fazar Supriyadi mengatakan Bangka Belitung pada rilis terakhir pada 2020 lalu menjadi provinsi tertinggi se-Indonesia terhadap pernikahan dini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Cici Nasyanita di sana. Halo Cici. Halo Firda. Ya, Cici, bisa diinformasikan terkait hal ini, berapa sebenarnya total umur ideal menikah bagi laki-laki dan perempuan? Oke, baik, Firda. Jadi memang ada 779 orang yang belum menyampai usianya untuk menikah. Usia ideal untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Itu ada baik pria dan wanita itu berusia 19 tahun. Dan secara BKKBN sendiri untuk membangun rumah tangga yang ideal itu adalah untuk wanita berusia 21 tahun dan untuk pria berusia 25 Halo rekan Cici.
Hal ini karena fisik, mental, dan juga psikis. Ya. Gimana Firda? Kemudian apa penyebab dan dampak dari pernikahan dini yang kerap meningkat khususnya di Bangka Belitung sendiri? Baik, pernikahan dini ini berdampak kepada salah satunya adalah angka stunting. Angka stunting di Bangka Belitung saat ini tercatat ada 18%, dan itu tertinggi di salah satu kabupaten, yakni adalah di Bangka Barat. Dan angka stunting di Bangka Barat tersebut juga menunjukkan pernikahan dini yang banyak di Bangka Barat. Nah, kemudian juga dampak lain dari pernikahan dini adalah tentu saja akan mengganggu sumber daya manusia karena tadi ada terjadi stunting dan juga hal-hal lainnya yang dapat berdampak dari pernikahan dini ini. Sedangkan penyebabnya sendiri, pernikahan dini ini biasanya karena pergaulan bebas seperti hamil di luar nikah, kemudian juga penyebab lainnya adalah kurangnya edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, yang mana biasanya ketika anak sudah tidak sekolah lagi, berhenti sekolah, pilihannya adalah menikah. Seperti itu, Firda. Bagaimana upaya pemerintah sendiri untuk menekan angka pernikahan dini di Bangka Belitung? Baik, karena pernikahan dini juga berpengaruh terhadap salah satunya stunting, jadi pemerintah provinsi lewat beberapa stakeholder terkait seperti BKKBN, Dinas Kesehatan, dan juga kalau untuk pernikahan dini seperti Kementerian Agama, kantor wilayah Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pernikahan dini di Bangka Belitung sendiri. Seperti salah satunya adalah melakukan kalau dari pihak BKKBN sendiri melakukan ada program PIK remaja yang dimana di sekolah-sekolah sudah diberikan pemahaman bahwa untuk menghindari pernikahan dini, dan juga di BKKBN sendiri ada yang namanya duta genre, program genre yang dimana para kader-kader ini akan berusaha menggaungkan dampak atau hal-hal buruk yang terdampak dari pernikahan dini yang akan diberikan pemahamannya kepada para remaja saat ini. Dan juga dari pihak Kementerian Agama sendiri melakukan berbagai penyuluhan lewat KUA, memberikan pemahaman, dan juga sepanjang tahun 2021 sudah ada 1.500 anak-anak di sekolah-sekolahan yang dilakukan penyuluhan dan pemberian pemahaman agar menghindari pernikahan dini. Dan tahun 2022 ini akan ditargetkan 3.500 anak-anak yang akan diberikan pemahaman serupa. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Post, Cici Nasyanita atas paparan Anda. Dan tadi Tribuners, Cici juga sudah mengirimkan keterangan dari Kepala KUA Girimaya bernama Sumantri. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi untuk pernikahan usia dini, artinya usia dini itu adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia pernikahan laki-laki sama perempuan 19 tahun. Apabila belum cukup usia 19 tahun, maka harus ada izin atau dispensasi nikah dari pengadilan agama. Jadi seandainya kalau mereka persyaratan sudah lengkap, dari kelurahannya N1 dan sebagainya kelurahan sudah lengkap, masuk ke KUA, nanti KUA akan mengeluarkan N5, namanya penolakan pernikahan, disebabkan karena kurang umur atau umurnya belum mencapai 19 tahun. Maka berkas-berkas mereka dan dari penolakan dari KUA tadi dibawa, didaftarkan untuk melakukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Setelah mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan agama, maka baru bisa kita nikahkan di KUA. Pak, mengenai fenomena pernikahan dini ini, mungkin KUA ada memberikan semacam bekal nggak Pak saat melakukan pernikahan nanti gitu Pak? Iya. Seandainya terjadi pernikahan dini, artinya bagi pasangan yang belum mencapai 19 tahun dan telah mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan, itu bisa kita laksanakan nikahnya, tetapi tetap kita akan melakukan pembinaan pada calon pengantin tetap kita lakukan, yang kita sebut dengan pembinaan pranikah atau susjatin atau penataran pranikah. Dalam hal ini kita akan memberikan yang pertama dari kita tentang tanggung jawab suami dan istri beserta hal-hal yang harus mereka laksanakan ketika mereka sudah menjalani kehidupan di dalam rumah tangga nantinya. Dan kemudian kita sudah melakukan kerjasama dengan Puskesmas Girimaya
Nah, di sana nanti kita ada konseling Kespro namanya. Konseling Kespro ini adalah konsultasi tentang kesehatan reproduksi. Nah, nanti akan disampaikan langsung oleh pihak Puskesmas. Puluhan perwakilan wali murid SD Kota Padang mendatangi kantor Ombudsman RI perwakilan Sumbar pada Senin 14 Februari. Perwakilan wali murid ini datang untuk menolak pemberlakuan SE Disdikbud Kota Padang terkait vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Padang, ada Rahmat Panji di sana. Halo Rahmat Panji. Halo rekan Firda. Ya, Panji bisa diinformasikan berapa banyak wali murid yang ikut serta dalam aksi tersebut dan berapa sekolah wali murid itu? Dan dari berapa sekolah? Dari pantauan saya itu kemarin di lapangan selama aksi itu lebih dari 50 orang wali murid yang hadir pada aksi tersebut. Para wali murid tersebut dominan diisi oleh para kaum emak-emak atau ibu-ibu yang hadir untuk menyuarakan aspirasi mereka. Para wali murid itu hadir dari sekitar 40 sekolah yang berada di Kota Padang untuk menolak surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Seperti itu rekan Firda. Panji, apa tuh sebenarnya tuntutan dari para wali murid tersebut kepada pihak Ombudsman? Para wali murid itu menuntut agar SE Disdikbud yang keluar pada tanggal 7 Februari 2022 itu bisa dicabut, dan SE terbarunya di tanggal 11 Februari tahun 2022 juga bisa dicabut, karena menurut wali murid itu tidak ada, seperti ada diskriminasi dan pemaksaan pada anak mereka untuk melakukan vaksinasi. Seperti itu rekan Firda. Oke, lantas bagaimana tanggapan dari pihak DPRD Kota Padang sendiri dan pihak lainnya terkait adanya aksi unjuk rasa dan protes dari wali murid terkait SE tersebut? Pertama mau saya jelaskan dulu, aksi unjuk rasa itu berlangsung dari dimulai di Ombudsman Sumatera Barat, setelah itu berlanjut ke gedung DPRD Kota Padang. Itu masih sekitar ada 50-an wali murid yang hadir. Lalu selanjutnya para pengunjuk rasa itu menuju ke KPAI Sumbar dan Komnas HAM Sumbar. Lalu di KPAI dan Komnas HAM itu tidak seluruh wali murid, hanya kuasa hukum wali murid yang lanjut ke sana untuk menyampaikan aspirasi atau memberikan surat gugatan mereka terhadap SE tersebut. Jadi wali murid hanya diterima di gedung DPRD, karena di gedung Ombudsman juga wali murid hanya aspirasi wali murid diterima melalui via video call, karena pihak Ombudsman ada mengalami positif atau tidak bisa menerima layanan secara offline. Di gedung DPR, sewaktu wali murid masuk itu disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Amril Amin, berserta Ketua Komisi 4, Mas Tilizal Aye. Di sana para wali murid menyampaikan tuntutan mereka secara gamblang kepada pihak DPRD, dan pihak DPRD mengaku akan menerima dan menyalurkan tuntutan ini. Dan pihak DPRD meminta pada para wali murid untuk menunggu 1 atau 2 hari ke depan, karena mereka akan memanggil atau terlebih dahulu menyurati pihak Dinas Pendidikan dan pihak Dinas Kesehatan terkait SE ini. Setelah itu baru akan dilangsungkan pemanggilan. Seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Padang, Rahmat Panji, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Detasmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri mengamankan pria di Desa Gentan Banaran, Kecamatan Pelupuh, Sragen, Jawa Tengah pada Senin 14 Februari. Pria yang diduga masuk dalam jaringan teroris itu diketahui berinisial J, 29 tahun, yang merupakan warga pendatang dari Pasuruan, Jawa Timur. Istri dari J, yakni berinisial N, 25 tahun, mengatakan tidak mengetahui apa-apa terkait penangkapan yang terjadi pada pagi buta sekira pukul 6 pagi tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Septiana Ayu Lestari di sana. Halo Septi. Ya, Firda. Halo. Ya, Septi, bisa diinformasikan bagaimana kronologi penangkapan dari terduga teroris berinisial J ini? Ya, sebelumnya pada hari hari Senin maksud saya, 14 Februari tahun 2022, Densus 88 diketahui telah mengamankan beberapa
terduga teroris di beberapa wilayah, salah satunya di Kabupaten Sragen. Dan setelah ditelusuri, ternyata terduga teroris tersebut berinisial J yang berdomisili di Duku Gentan Banaran, Kecamatan Plupo, Kabupaten Sragen, yang merupakan pendatang dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Penangkapan diawali sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat atau sekitar pagi hari ketika J tengah mengambil barang dagangan berupa gas melon di desa sebelah. Kemudian ketika hendak pulang ke rumah, J tiba-tiba didatangi petugas dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil yang kemudian dibawa ke rumah J tersebut untuk dilakukan penggeledahan di rumah J. Kemudian setelah mengambil beberapa barang di rumah J, J diamankan dan dibawa oleh petugas dari tim Densus 88 tersebut. Seperti itu, Bida. Saat penangkapan J sendiri, apa barang bukti yang turut diamankan oleh pihak Densus 88, Septi? Untuk keterangan dari pihak desa melihat terdapat 2 bungkus kardus yang dua buah kardus yang dibawa oleh petugas, namun tidak diketahui apa isinya. Namun dari keterangan dari istri J, yakni N, mengatakan bahwa petugas selama penggeledahan tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan atau tidak menemukan temuan apapun di rumah J, hanya diambil satu unit handphone atau telepon pintar yang masih aktif dan 2 unit telepon genggam yang sudah mati atau tidak terpakai. Seperti itu, Beda. Baik, kemudian untuk sosok dari terduga pelaku sendiri di mata keluarga dan lingkungan sekitar seperti apa, Septi? Sosok terduga pelaku teroris tersebut di mata keluarga dan tetangga sekitar dikenal dengan sosok yang baik, dan selama pindah ke Kecamatan Plupo pada tahun 2019 tidak pernah melakukan atau perbuatannya tidak mencurigakan dan ikut aktif di kegiatan masyarakat sekitar. Jadi baik warga maupun keluarga tidak ada yang menaruh curiga terhadap J ini, dan juga dalam berpakaian pun J tidak menunjukkan kecurigaan terhadap warga. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis. Densus 88 baik keluarga maupun tetangga kaget karena memang tidak ada kecurigaan terhadap J ini. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Septi juga sudah menghimpun keterangan dari seorang Kaur Umum Desa Gentan Banaran Pelupuh Sragen bernama Susilo. Berikut liputannya untuk Anda. Masuk wilayah daerah Gentan tahun 2019. Terus kerjanya sebagai tukang potong rambut daerah Solo. Nah, kesibukan sehari-hari waktu sekarang istrinya jualan kelontong di rumah. Pak terus memang dia di sini ya, saya sebagai perangkat desa dulunya ya memang warga Pasuruan yang jelas memang ya itu mungkin dari orang ya, jamaah Islamiyah, mungkin dari pondok pesantren atau misalnya. Dari Jawa Tengah kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Pemerintah Kota Madiun menyiapkan bantuan pupuk senilai 1 miliar rupiah per tahun untuk para kelompok tani atau Poktan. Hal itu diungkapkan oleh Wali Kota Madiun, Maidi, saat panen raya di Bumi Semendung, Kelurahan Kelegen, Kecamatan Kartoharjo pada Senin 14 Februari. Dalam kesempatan itu, Maidi secara simbolis memanen padi bersama kelompok tani Karya Mulia Kelurahan Kelegen, beserta berdialog dengan para petani. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Sofyan Chandra di sana. Halo, Chandra. Halo, selamat siang, Ferda. Halo, selamat siang, Tribuners. Chandra, bisa dijelaskan apa yang mendasari kebijakan bantuan 1 miliar rupiah ini untuk pupuk yang diambil oleh pemerintah? Ya, Ferda, memang kemarin Bapak Maidi baru saja berdiskusi dengan
para kelompok tani, utamanya di Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Nah, dalam diskusi tersebut, salah satu isu yang mencuat adalah sulitnya mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah pusat. Dalam diskusi tersebut, para petani menyampaikan pupuk subsidi ini hanya bisa menutupi kebutuhan pertanian dalam waktu 2 kali tanam, sedangkan dalam 1 tahun itu ada 3 kali tanam. Jadi untuk masa tanam ketiga ini, para petani harus menggunakan pupuk non subsidi yang harganya sampai 3 kali lipat dibandingkan pupuk subsidi. Berangkat dari situ, pemerintah Kota Madiun mengambil inisiatif untuk memberikan bantuan berupa pupuk subsidi senilai 1 miliar rupiah Firda. Selain itu, program ini juga merupakan janji kampanye dari Bapak Wali Kota Saidi dan Wakil Wali Kota Indaraya pada pencalonan beberapa tahun lalu, Firda. Chandra, untuk teknisnya sendiri, teknis penyalurannya kepada kelompok tani nantinya seperti apa? Ya, untuk teknis penyalurannya sendiri, pupuk subsidi dari pemerintah Kota Madiun ini akan disalurkan kepada kelompok tani yang sudah berbadan hukum, Firda. Yang terdaftar sampai saat ini di Kota Madiun ada 30 kelompok tani yang berbadan hukum. Nantinya akan disalurkan pada musim ketiga masa panen pada tahun tersebut untuk menutupi kebutuhan pupuk subsidi yang sudah habis dari pemerintah pusat. Nah, nantinya ada 2 cara. Yang pertama, pemerintah Kota Madiun akan memberikan pupuk subsidi tersebut secara gratis tanpa membayar apapun, sedangkan yang kedua adalah mencontoh sistem dari pemerintah pusat. Kalau biasanya pupuk non subsidi itu 1 sak harga Rp300.000 dan pupuk subsidi adalah Rp100.000, nanti akan dicontoh seperti itu, pupuk subsidinya berharga Rp100.000 dari pemerintah Kota Madiun. Ini akan dilakukan kajian-kajian terlebih dahulu bagaimana cara yang terbaik untuk menyalurkan pupuk subsidi dari pemerintah Kota Madiun ini, Firda. Baik, apakah masih menjanjikan begitu soal Chandra terkait menjadi petani di tengah perkotaan? Ya, Firda, memang kemarin Bapak Maidi sempat menyinggung untuk pendapatan atau income dari petani di Kota Madiun, yang menurutnya memang saat ini masih di bawah harapan, karena dalam satu petak tanah bengkok yang merupakan aset Kota Madiun itu biasanya hanya menghasilkan laba bersih Rp1.500.000 dalam 1 kali masa panen, yaitu masa panennya adalah 3 bulan, Firda. Sedangkan kalau dibandingkan dengan UMR sendiri, Kota Madiun ini sudah berada di angka 1.900.000, dan jadi tidak heran juga Bapak Maidi ketika banyak warganya atau pemuda-pemuda milenial yang enggan untuk menjadi petani. Nah, Bapak Wali Kota memberikan alternatif, salah satunya untuk melirik komoditas lain yang menjadi kebutuhan warga-warga Kota Madiun selain dari padi, misalnya dari buah-buahan ataupun bunga yang menjadi kebutuhan pokok para warga Kota Madiun yang untuk berziarah ini, Firda. Selain itu, pemerintah Kota Madiun juga menjadikan sawah-sawah tersebut menjadi kampung tematik seperti yang kita saksikan saat ini, yang berada di Bumi Semendung, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo. Ini merupakan program pemerintah Kota Madiun untuk menjadikan kampung tematik. Nah, di Bumi Semendung ini didirikan lapak-lapak UMKM yang diisi oleh para petani di desa tersebut atau di kelurahan tersebut. Untuk omsetnya sendiri juga lumayan, Firda, ada yang mulai 15 juta sampai 30 juta rupiah. Diharapkan dengan adanya income atau pendapatan dari sektor lain, para petani di Kota Madiun ini bisa terbantu dan tetap bisa menjadi petani untuk menjaga pasokan beras di Kota Madiun sendiri, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim, Sofyan Chandra, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuner Sofyan Chandra juga sudah mengirim keterangan dari Catur Ambarwati, Ketua Kelompok Tani Karya Mulia Kelurahan Klegen. Berikut liputannya untuk Anda.
Karena kita tahu sendiri bahwa pupuk subsidi yang dari pemerintah pusat itu kan sudah banyak dikurangi. Nah, dengan adanya subsidi dari daerah kita sendiri yang seperti tadi diutarakan oleh Pak Wali Kota itu sangat membantu petani untuk bisa survive lagi, untuk bisa lebih semangat lagi untuk bertani. Kalau hasil panen sekarang ini mudah-mudahan itu bagus karena kemarin kita lihat dari semua lahan dari petani yang ada di Semendung ini itu rata-rata semuanya bagus karena hama yang selama ini ada di Semendung khususnya burung emprit itu bisa teratasi dengan adanya jaring. Yang kemarin-kemarin itu kan kita belum memasang jaring sehingga banyak sekali yang dihabiskan oleh burung sehingga panen kita bisa bahkan separuh kurang itu hasilnya. Jadi untuk ini mudah-mudahan sangat bagus. Jadi hamanya itu untuk burung ya? Ya, karena di Bumi Semendung ini kita nanamnya awal, jadi dari lahan-lahan persawahan. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang
Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Komandan Korem atau Danrem 092 Maharaja Lila, Brigjen TNI Rifki, menyambangi Kodim 0914 Tanah Tidung pada Senin 14 Februari. Kedatangan Danrem Rifki kali ini dalam rangka kunjungan kerja perdana di Kabupaten Tanah Tidung. Wakil Bupati Tanah Tidung Hendrik dan Ketua DPRD Tanah Tidung Jamhari menghadir menyambut Jenderal Bintang 1 tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltar, ada Risnawati di sana. Halo Risna. Halo Firda. Ya Risna, bisa diinformasikan pembahasan dari Kunker dan Rem 092 Maharaja Lila ini seperti apa? Ya, untuk kunjungan kemarin, adapun pembahasan dalam kunjungan itu mengenai program ketahanan pangan oleh Kodim 00914 Tanah Tidung. Kemudian dengan program tersebut juga kata Danrem dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Mengenai program ini juga dia sampaikan untuk Kodim 0914 Tanah Tidung perlu mendata kelompok-kelompok tani di setiap kecamatan di Tanah Tidung. Dia juga menambahkan pihaknya juga akan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani di Tanah Tidung, termasuk kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tanah Tidung, dalam hal ini Dinas Pertanian, untuk melakukan pendampingan secara massal ke kelompok-kelompok tani yang ada di Tanah Tidung. Kemudian juga selain pembahasan mengenai ketahanan pangan, pembahasan yang disampaikan oleh Danrem juga mengenai IKN yang ada di Kalimantan Timur nantinya, kemudian juga mengenai kawasan industri pelabuhan internasional atau KIPI di Kalimantan Utara. Seperti itu, Firda. Kemudian apa pesan dari Danrem sendiri ke masyarakat Tanah Tidung dalam hal ini? Ya, untuk pesan dari Danrem sendiri kepada masyarakat Tanah Tidung untuk terus berinovasi, terlebih lagi adanya pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur maupun KIPI yang ada di Kalimantan Utara, sehingga dia meminta masyarakat Tanah Tidung untuk tidak menjadi penonton di pulau atau daerah sendiri, melainkan harus menjadi pelaku di daerahnya. Seperti itu, Firda. Lantas apa harapan dari Wakil Bupati Tanah Tidung sendiri dengan program-program dari Danrem tersebut? Ya, untuk Wakil Bupati Tanah Tidung sendiri sangat mengapresiasi kunjungan perdana Danrem 092 Maharaja Lila, kemudian juga datangnya Danrem ke Tanah Tidung. Kata Wakil Bupati, itu tandanya Danrem sangat perhatian dengan perkembangan Kodim 0914 Tanah Tidung, kemudian juga Kabupaten Tanah Tidung itu sendiri. Harapan dari Wakil Bupati Tanah Tidung, ia berharap ada kerjasama pemerintah Tanah Tidung dan TNI dalam membangun Tanah Tidung. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Risnawati, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Risna juga sudah menghimpun keterangan dari Wakil Bupati Tanah Tidung bernama Hendrik dan juga Brigjen TNI Rifki dan Rem 092 Maharaja Lila. Berikut liputannya untuk Anda. Monitoring dengan adanya para dandim dan koramil yang ada di setiap daerah. Jadi kita juga perlu antusias beliau dengan adanya sudah berkunjung ke daerah-daerah agar beliau juga bisa melihat dengan adanya keadaan kantor Kodim, anggota-anggota yang ada di sini. Nah, kita juga dari pemerintah daerah mengharapkan nanti kerjasamanya dengan beliau-beliau ini dan untuk membantu kita ke depannya dalam hal pembangunan yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Tentu tujuannya silaturahmi sebagai orang baru, itu silaturahmi kepada pejabat pemerintah daerah terutama di wilayah Tanah Tidung. Kemudian yang kedua, saya sekaligus mengunjungi Kodim Tanah Tidung di sini yang juga sebetulnya baru juga gitu. Nah, kemudian ingin memastikan ada beberapa program pemerintah
saya udah titip tadi dengan Pak Wakil Bupati bahwa untuk ketahanan pangan nanti menjadi program Kodim di sini yang intinya adalah membantu meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah Tanah Tidung. Kemudian yang kedua, kami ingin memastikan program pemerintah di bidang penanganan wabah COVID itu dilaksanakan. Ya, saya lihat di sini sudah bagus dilaksanakan, di mana sampai dengan hari ini baru 4 yang terinfeksi gitu, dan sudah dilakukan penanganan. Penanganan itu penting karena supaya tidak menyebar dan tidak menambah. Personil Polsek Banjarmasin Utara melakukan antar jemput pada sejumlah lansia di RT 7 Kelurahan Alalak Utara pada Selasa 15 Februari hari ini. Babin Kamtibmas tempat setelah berkoordinasi dengan Ketua RT RW untuk mendata dan mengumpulkan para lansia yang akan divaksin ini. Penjemputan ini merupakan program halte vaksinasi antar jemput yang digagas oleh Polsek Banjarmasin Utara. Satu persatu lansia yang tiba di Mapolsekta langsung diarahkan ke meja pendaftaran vaksinasi oleh personel. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Nur Masrida di sana. Halo Nur Masrida. Iya, rekan Firda yang ada di studio, selamat siang. Ya, Rida, bisa diinformasikan bagaimana sistem halte vaksinasi antar jemput yang diselenggarakan oleh Polsek Banjarmasin Utara ini? Iya, sistem halte vaksinasi sendiri sudah berlangsung selama beberapa waktu terakhir di Polsek Banjarmasin Utara, yang mana ini merupakan program Polri untuk mempercepat penyebaran vaksinasi kepada masyarakat, khususnya kepada lansia. Terinspirasi dari halte bus, Kapolsek Banjarmasin Utara, yakni Kompol Indra Agung Perdana Putra, mengatakan bahwa dirinya telah menginstruksikan kepada para Babin Kamtibmas untuk berkoordinasi dengan RT, juga Ketua RW di sejumlah kelurahan yang akan mengumpulkan sejumlah lansia, dan kemudian nanti akan ada personel Polsek yang datang ke tempat mereka menjemput para lansia tersebut dan akan dilakukan vaksinasi di Mapolsekta Banjarmasin Utara. Begitu pula nanti setelah divaksin dan mendapatkan sembako, para lansia ini akan langsung diantar ke tempat tinggal mereka masing-masing, begitu. Baik, kemudian Rida, bagaimana pantauan di lapangan begitu saat situasi vaksinasi di Polsek Banjarmasin Utara pada hari ini? Ya, baik, untuk pantauan vaksinasi di Polsekta Banjarmasin Utara sendiri terpantau cukup ramai, terlebih para lansia juga lumayan banyak yang datang, apalagi ditambah dengan armada dari unit Polsek Banjarmasin Utara yang menyediakan 2 unit mobil, ditambah mereka juga dibantu oleh mobil dari unit MG Ulang Utara, yakni unit emergensi yang biasanya bertugas di kawasan tersebut untuk menjemput para lansia di Mapolsekta. Jadi terpantau tadi sekitar pukul 8 pagi sampai pukul 1 siang itu masih ada kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di Polsek yang terdiri dari lansia dan umum juga untuk anak-anak usia sekolah dasar begitu. Baik, kemudian Rida, vaksinasi di Polsek ini dipantau langsung oleh Wakapolda Kalimantan Selatan. Seperti apa keterangannya saat meninjau langsung lokasi tersebut? Ya, baik, pada kegiatan vaksinasi hari ini juga hadir Bapak Wakapolda Brigjen Pol Muhammad Agung Budiono. Beliau didampingi Kapolresta Banjarmasin, Pak Kombes Pol Sabana Atmojo, memantau langsung kegiatan vaksinasi yang ada di Polsek Banjarmasin Utara. Sekali lagi beliau menyampaikan bahwa program halte vaksinasi ini adalah program untuk mempercepat penyebaran vaksinasi bagi lansia, karena di Kota Banjarmasin ini semenjak sudah berjalan beberapa waktu terakhir, vaksinasi untuk lansia ini angkanya cukup rendah ya, begitu pula dengan vaksinasi untuk anak. Nah, saat disinggung bahwa saat ini juga Banjarmasin kembali masuk
PPKM level 3, Pak Wakapolda menyampaikan bahwa nantinya pihak Polri salah satu dari 3 pilar yang vaksinasi ini tentu akan mengetatkan PPKM di Kota Banjarmasin khususnya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post, Nur Masrida, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pringsewu bersama Satpol PP melakukan inspeksi mendadak alias sidak di minimarket yang diduga menimbun minyak goreng. Dalam sidak tersebut, tim mendapati stok minyak goreng seharga Rp14.000 per liter di rak penjualan dalam kondisi kosong. Namun saat dilihat ke bagian gudang, tim melihat ada banyak stok minyak goreng yang sedang ditata oleh pegawai minimarket. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Didik Budiawan di sana. Halo, Didik. Halo, Firda. Ya, Didik, bisa diinformasikan bagaimana hasil sidak dari tim DPRD Kabupaten Pringsewu bersama Satpol PP ini? Oke, Firda. Senin 14 Februari 2022 kemarin, DPRD Pringsewu melakukan inspeksi mendadak atas dasar keluhan masyarakat di mana minyak goreng di masyarakat langka dan masyarakat sulit mendapatkan minyak goreng, sehingga DPRD Pringsewu turun ke lapangan meninjau sejumlah minimarket dan mendapati ada satu minimarket di rak penjualan kosong dan dinyatakan stok habis meskipun setiap hari mendapat pengiriman pasokan minyak. Namun begitu dicek ke dalam gudang, tim sidak yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Pringsewu Maulana M. Lahudin mendapati tumpukan minyak di ruangan minimarket yang sedang renovasi. Di salah satu sudut ditemukan menumpuk, kemudian di gudang juga terdapat tumpukan minyak. Atas temuan itu akhirnya tim dari DPRD ini mengindikasikan adanya penimbunan minyak goreng. Gitu, Firda. Oke, Didi, ada berapa total minyak goreng yang diamankan? Lalu bagaimana tindak lanjut dari sidak yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait ini? Atas sidak tersebut, tim dari DPRD Pringsewu yang didampingi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu langsung mengamankan minyak goreng yang diduga dilakukan penimbunan tersebut. Jumlahnya kurang lebih sebanyak 56 liter yang terkemas dalam kemasan 2 liter dan 1 liter. Atas temuan ini, DPRD Pringsewu mengagendakan memanggil pihak manajemen minimarket dan OPD terkait seperti Diskoperindak, kemudian perizinan dan Satpol PP untuk hearing dengar pendapat di DPRD Pringsewu. Agendanya pada Rabu 16 Februari 2022 besok. Itu Firda. Baik, dari pihak minimarket sendiri apakah sudah memberikan penjelasan begitu terkait adanya penimbunan minyak goreng Rp14.000 di gudangnya? Oke, Firda, dari pihak minimarket kemarin melalui manajer area menyampaikan bahwa minyak yang tersimpan di gudang tersebut merupakan persediaan untuk penjualan ayam goreng, sehingga pihak minimarket menolak ketika tumpukan minyak itu disebut sebagai penimbunan dan menyatakan bahwa minyak itu untuk persediaan penjualan ayam goreng yang ada di dalam minimarket ini. Gitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Didik Budiawan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Coklat Sika atau Cosik menjadi brand yang diminati saat perayaan Valentine Day di Maumere, Kabupaten Sika pada Senin 14 Februari. Perayaan Valentine Day yang dirayakan oleh kampus Universitas Nusa Nipa atau Unipa Indonesia itu menjadi ajang promosi potensi lokal yang ada di Sika.
Kepala Bapelitbang Sika Femi Bapa menyebutkan potensi lokal coklat Sika saat ini telah dikembangkan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan atau Bapelitbang Kabupaten Sika menjadi produk olahan melalui unit pelaksana teknis Sika Innovation Center yang berlokasi di seputaran Pasar Alok. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Nofri Fuka di sana. Halo Nofri. Halo Firda, selamat siang. Nofri, bisa diinformasikan, bisa digambarkan mungkin secara umum begitu terkait Cosik yang menjadi brand Valentine Day di kampus Unipa Indonesia ini? Oke Firda, kemarin sekitar tanggal 14 Februari 2022 pagi, mahasiswa Unipa dan juga beserta para dosen melaksanakan acara, yakni acara Valentine. Dan yang menjadi hal unik adalah hadir pula salah satu brand lokal atau produk lokal, yakni Cosik atau coklat Sika, hasil produk masyarakat lokal, dalam mempromosikan dan juga dalam proses tersebut dihadiri oleh semua mahasiswa yang turut juga memberikan tanggapan positif atas kehadiran produk lokal tersebut. Adapun produk lokal itu saat ini dikembangkan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan atau Bapelitbang Kabupaten Sika dan menjadi produk olahan melalui unit UPT SIC yang berlokasi di seputaran Pasar Alok, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika. Demikian saja. Ya, Nofri, mengapa kampus Unipa Indonesia ini dipilih menjadi tempat promosi coklat Sika atau Cosik ini? Ya, baik Firda. Yang pertama dikatakan sendiri oleh Kepala Bapeda Sika, Femi Bapa, beliau dalam wawancara bersama dengan Tribun menyampaikan bahwa dipilihnya tempat kampus Unipa menjadi lokus promosi brand lokal ini dikarenakan selain jumlah mahasiswa yang banyak dan juga sebagai mahasiswa tentunya menjadi agen-agen dalam hal terjun dalam dunia bisnis dan juga menjadi salah satu agen dalam membantu masyarakat mempromosikan produk lokal. Nah, ini yang menjadi salah satu alasannya sehingga kenapa dipilihnya Universitas Nusa Unipa menjadi tempat untuk mempromosikan produk lokal tersebut. Selain itu pula alasan dijadikannya Unipa menjadi tempat utama promosi produk lokal tersebut adalah karena pihak dari Bapelitbang sudah bekerja sama dengan Universitas Nusa Unipa dalam hal ini melalui nota kesepahaman terkait dengan promosi produk lokal ini. Demikian, Firda. Baik, Nofri, bisa diinformasikan terkait tanggapan Kepala Bapeda Sika sendiri dan juga mahasiswa Unipa Indonesia terkait kehadiran produk lokal coklat Sika di wilayah tersebut, seperti apa? Ya, baik Firda, kemarin ketika bertemu dengan Bapeda Sika, beliau menyampaikan, pertama dia menyampaikan apresiasi atas kehadiran produk lokal ini, yang tentunya bahwa ini produk ini hasil dari masyarakat itu sendiri, masyarakat Kabupaten Sika sendiri. Jadi menurut beliau kehadiran produk lokal ini tentunya menjadi awal dan juga membuka jalan bagi produk-produk yang lain. Nah, ini adalah tanggapan dari Bapeda Sika terkait dengan kehadiran produk lokal Cosik atau coklat Sika ini, sehingga beliau juga mengharapkan ke depan juga bukan hanya produk ini saja, tapi paling tidak ada produk-produk lain yang mengikuti jejak ini dalam mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan ekonomi Kabupaten Sika. Dan juga ada tanggapan positif dari beberapa mahasiswa Unipa, terkhusus dari Ketua BEM dan juga beberapa mahasiswa. Mereka sangat mengapresiasi hal ini, dan dalam tanggapan mereka juga mereka memberikan beberapa solusi dalam artian kepada pemerintah supaya ke depan boleh dilihat juga produk hasil-hasil bumi lain seperti misalnya ini minyak kelapa, ikan, itu bisa juga dijadikan sebagai salah satu produk yang bisa juga mendatangkan keuntungan untuk masyarakat dan juga mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Demikian, Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Flores, Nofri Fuka atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Perayaan Cap Gome di Pulau Kemaro tahun ini berlangsung sederhana. Momen sakral ini dimanfaatkan warga Tionghoa untuk fokus beribadah. Warga Tionghoa menggunakan perahu ketek untuk menyeberang ke Pulau Kemaro. Selain penjagaan dari anggota kepolisian dan TNI, panitia juga menambah 2 orang pengawas protokol kesehatan di sekitar tempat ibadah Tridharma Ho Ching Bio, Pulau Kemaro. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Rahmat Kurniawan di sana. Halo Rahmat. Halo Firda, selamat siang. Ya, Rahmat, bisa diinformasikan bagaimana suasana Cap Gome di Pulau Kemaro? Baik, terima kasih Firda. Jadi Tribuners seperti biasa setiap tahun di Pulau Kemarau itu di Palembang perayaan Cap Gome berlangsung meriah. Namun untuk tahun ini dari pantauan kami pada hari Senin kemarin bahwasannya untuk pelaksanaan Cap Gome berlangsung sederhana. Biasanya panitia menyiapkan jembatan ponton dan juga lampion untuk menyambut warga Tionghoa yang akan beribadah di kelenteng. Namun untuk tahun ini hanya ada warga Tionghoa yang beribadah ketika datang ke kelenteng dan mereka mencuci tangan dan melaksanakan ibadah seperti biasa. Demikian Firda. Kemudian apa perbedaannya ketika Cap Gome sebelum pandemi dengan saat pandemi seperti sekarang ini? Baik, terima kasih. Untuk sebelum pandemi 2 tahun lalu biasanya Cap Gome di Pulau Kemarau itu berlangsung meriah, tidak hanya ibadah namun di sekitar area pagoda di belakang kelenteng itu ada panitia menyiapkan puluhan ribu lampu lampion dan juga pernak-pernik lainnya yang berkaitan dengan Cap Gome. Namun untuk tahun ini karena Palembang masih dalam situasi pandemi, panitia hanya melaksanakan kegiatan ibadah dan juga di sekitar area itu dipasang batas garis agar tidak ada pengunjung ataupun warga yang melintas di area pagoda agar tidak ada terjadinya kerumunan. Dan juga untuk tahun ini perayaan Cap Gome di Pulau Kemarau itu panitia menyiapkan prokes ketat di mana selain tempat cuci tangan, panitia juga menyediakan masker jika ada warga Tionghoa yang tidak membawa masker ketika hendak beribadah ke kelenteng. Demikian Firda. Rahmat, kemudian karena masa saat ini masih pandemi begitu ya, apakah juga ada pengunjung yang berkunjung ke Pulau Kemarau saat Cap Gome kali ini? Baik, terima kasih. Pada perayaan Cap Gome tanggal 13 hingga tanggal 14 Januari 2022 kemarin, untuk pengunjung yang bukan warga Tionghoa dari pantauan kami masih sangat sedikit, mengingat memang sebelum jauh-jauh hari pemerintah setempat dan juga Persatuan Tionghoa, warga Tionghoa sudah mengumumkan bahwasannya tidak ada kegiatan atau acara yang meriah di Pulau Kemarau, sehingga untuk pengunjung yang hendak berkunjung ke Pulau Kemarau memang kami pantau sangat sedikit. Demikian Firda. Baik, 13 sampai 14 Februari kemarin tidak ada pengunjung yang hadir di Pulau Kemarau saat Cap Gome ini berlangsung. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, Rahmat Kurniawan atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Rahmat juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Kelenteng Tridharma Ho Ching Bio, Pulau Kemarau, Chandra Hussein. Berikut liputannya untuk Anda. Bulan 1 Imlek atau lunar. Biasanya kan pada hari itu juga namanya hari dan malam lempion. Mengadakan Cap Gome itu adalah pada tanggal 13 dan 14 Imlek, bulan 1 Imlek. Kebetulan ini pas jatuhnya kemarin mulai sudah. Tanggal 13 kita sudah siang-siang itu adakan satu upacara sembahyang pembukaan di depan altar Hokting Cincin, yaitu Topekong. Nah sudah itu kita juga ada sembahyang, beberapa acara sembahyang di pelabuhan-pelabuhan ya, dan dermaga kita itu kan minta keselamatan. Pada hari ini 14 ini hari kita mengadakan sembahyang pada Topekong sama Buyut bahwa kita merayakan Cap Gome-nya pada ini hari. Sesudah itu kami juga tadi ada satu acara yang sembahyang bersama juga. Itu yang
namanya itu sembahyang kebuyut ya, tadi juga ada. Dari kemarin malam semalam jam 12 malam, jam gantian hari itu kita sembahyang ke Tuhan Yang Maha Kuasa, sembahyang vegetarian pada paginya. Nah, untuk penutupannya kita adakan tanggal 16. Tanggal 16. Lusa. Oke. Di sini juga kita kira jam 3 gitu. Penutupan Hokun ya. Nah, jadi puncak acara berlangsung kemarin Pak Chandra ya? Semalam sama pagi tadi. Oh, semalam sama pagi tadi puncak acaranya. Ada apa aja Pak tadi agendanya Pak? Nah, kita hanya ritual aja sembahyang. Sembahyang depan Kopekong. Itu ya umat-umat yang kebetulan datang, mereka ya berdoa, minta keselamatan, minta angpau, minta kantong bunga. Pengamanan rutan kelas 2B Kabupaten Sampang, Madura perlu diperketat. Pasalnya, salah satu warga binaan melarikan diri pada Senin 14 Februari. Yang merupakan Nawedi bin Sabidin, warga dusun Batu Lengar, Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Sampang, Madura. Pria kelahiran 10 September 1982 tersebut diketahui sudah tidak ada di kamar tahanannya saat matahari mulai terbit, tepatnya pagi hari, pasca petugas melakukan pengecekan di setiap kamar warga binaan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Hanggara Pratama di sana. Halo, Hanggara. Halo, rekan Firda. Ya, Hanggara, bisa diinformasikan, bisa dijelaskan identitas dari tahanan yang melarikan diri dari rutan kelas 2B Sampang ini? Siap, terima kasih. Jadi, Nawedi ini merupakan narapidana dari kasus narkoba yang akan bebas secara murni pada 2024. Namun akan mendapatkan program pembebasan pada bulan April seperti itu. Akan tetapi yang bersangkutan, maksud saya, tetap melarikan diri tanpa diketahui penyebabnya, mengingat yang bersangkutan masih belum berhasil diamankan seperti itu. Adapun awal mula diketahui pada saat itu pagi hari Senin 14 Februari kemarin, bahwa tim penjagaan malam melakukan serah terima kepada tim penjagaan pagi, dan di saat itu dilakukan penghitungan warga binaan dan ternyata hasilnya kurang satu seperti itu. Mungkin bisa diinformasikan berdasarkan penyidikan sementara begitu, dari melalui jalur mana narapidana tersebut melarikan diri? Jadi awalnya yang bersangkutan ini diletakkan di salah satu sel karena melakukan pelanggaran, dan sejak 2 pekan yang lalu maksud saya. Jadi yang bersangkutan ini menggunakan 2 alat batang sikat gigi, dan dia mencoba untuk melukai atau melubangi tembok sehingga merusak pintu sel. Dan setelah berhasil keluar dari pintu sel, Nawedi mencoba untuk melompati pagar yang tingginya 3 meter, pagar rutan kelas 2B Sampang, dengan menggunakan sebuah kain yang diikat untuk mencoba untuk turun seperti itu, rekan Firda. Oke, kemudian Hanggara, seperti apa upaya dari rutan kelas 2B Sampang sendiri setelah mengetahui adanya satu narapidana yang melarikan diri ini? Adapun upaya dari rutan kelas 2B Sampang hingga saat ini bersama pihak Polres Sampang sedang melakukan pengejaran, namun hingga saat ini masih belum diketahui untuk lokasi dari Nawedi ini. Dan informasi terakhir yang diterima oleh pihak rutan, Nawedi telah meminjam atau mencoba meminjam uang kepada rekannya yang berada di Banyuates, sehingga untuk pengejaran semakin lebih diintenskan. Dan untuk informasi lanjutnya akan dikabarkan oleh pihak rutan kelas 2B Sampang seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Madura, Hanggara Pratama atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Hanggara juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Rutan kelas 2B Sampang Madura, Gatot Tri Raharjo. Berikut liputannya untuk Anda. Ini karena kurang petugas, sementara karena selama ini juga kami merasa aman, memang kosong, dan kami menunggu pegawai baru yang akan masuk bulan ini. Tapi dengan kejadian ini, mulai hari ini
kita introspeksi, kita berbenah, kita perbaiki. Dari regu jaga yang 3 orang, itu 1 orang kita naikkan ke pos untuk antisipasi supaya tidak terjadi kejadian yang berarti sama. Sebelum-sebelumnya nggak naik ke atas itu ke pos? Nggak ada. Ya. Dan juga pos yang itu tidak khawatir ambrol. Pos bisa dicek dari luar posnya kondisinya seperti apa itu loh. Memang udah 1926 bangunan ini berdiri. Masih belum ada rehab sama sekali atau perlu? Ya, belum ada. Kita rasain sekali. Rasain alhamdulillah. Baru makanya saya sabung ayam di jalan. Izin dan untuk idealnya jumlah pengamanan di rutan kelas 2B Sampang ini berapa? Kapasitas itu 165. Siap, ideal. Ya kan? Bukan ideal, jadi kapasitas. Kapasitas itu 165 orang. Namun sampai dengan saat ini ya Bapak bisa lihat sendiri itu sudah terpenuhi 367. Bukan hanya di Sampang. Saya pun mengirim 5 saja ke Pamekasan. Pamekasan sudah tunggu dulu. Ini Medaeng ngirim 60 gitu. Karena kan mau dibangun itu, direhab besar di Jenderal. Silakan. Ayo, ada yang kurang? Mungkin Pak Abes itu di itu. Ya, yang terakhir ya, bukan. Jangan yang terakhir lah. Kita kan masih maksudnya gini, sakit lagi. Kita tekan teman. Saya juga mohon bantuan dan dukungan daripada teman-teman semua. Manakala memang Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdananda mewakili kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.